Bab 4181, Tentara Buas datang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Tingkat pertama yang abadi. Ye Xuan, akhirnya berhasil menembus dan menjadi monster tua yang abadi. Pada saat ini, hatinya sedang bersemangat, mengingat semua jenis emosi sejak memasuki lingkungan berbintang, dan emosi yang tak ada habisnya. Pada saat inilah langit di atas kepala tiba-tiba mendengar guntur dan guntur tanpa peringatan. Gemuruh, mendongak, pandangannya melewati medan Senong Ding untuk melindungi kekuatan, dan susunan formasi lembah, dan segera melihat ketinggian yang sangat tinggi di atas kepala, ada awan hitam besar, yang dengan cepat berkumpul. Guntur-guntur yang cocok adalah hasil dari ini. Ye Xuan Xintou melahirkan Mingwu, perampokan abadi, akan datang. Meskipun demikian, dalam kehampaan reruntuhan tanah kuno ini, tidak ada keberadaan reruntuhan surga, tetapi di tengah-tengahnya, tatanan dan hukum surga dan bumi masih ada, sehingga pemusnahan akan datang. Alasan mengapa perampokan cair sebelumnya muncul juga merupakan alasannya. Bintang, dua rintangan besar para tiran akan dirampok, dan ketika mereka memasuki kekuatan besar Qian Kun, mereka juga akan disebut perampokan kecil, dan langkah kedua kerintangan abadi, setelah dilewati, akan mengarah ke perampokan abadi, juga dikenal sebagai perampokan besar. Saat ini, kultivasi Ye Xuan telah menembus keabadian. Itu adalah keanehan abadi yang sesungguhnya. Itu hanya baptisan hari besar. Baginya, apa yang disebut bencana abadi ini adalah ujian, tetapi juga merupakan kesempatan. Setelah baptisan perampokan, ranah yang baru saja ditembusnya akan benar-benar kokoh. Benar, oleh karena itu, Ye Xuan secara alami tidak diizinkan. Namun, Sang Zixing ini tidak cocok untuk perampokan. Bahkan jika planet kehidupan ini dapat menahan guntur bencana abadi, itu benar-benar tak terelakkan karena kehancuran bencana ini, Mulberry. Para penyintas kuno di bintang penanaman sudah cukup sulit, dan Ye Xuan tidak ingin mereka memperburuknya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke alam semesta dalam kehampaan di luar atmosfer Sang Zixing untuk pergi ke perampokan, sehingga ruang lebih luas, dan lebih nyaman baginya untuk menampilkan berbagai cara, dapat sepenuhnya melepaskan. Dalam hal ini, ketika Ye Xuan bangkit, ia melambaikan tangannya ke Senong Ding di tubuhnya, dan kemudian ia menarik susunan besar dan melangkah keluar. Saat ia berjalan keluar dari lembah, badai petir yang berkumpul jauh dari atas kepalanya, dan ia mengikutinya, tampaknya mengunci mesin udara di Ye Xuan, dan pada saat ini, dengan penarikan susunan besar, Ye Xuan segera melihat situasi di luar lembah, dan sepotong wajah lamban dengan wajah tertegun, tercermin dalam garis pandang. Ada jarak tertentu dari desa Pingshan. Oleh karena itu, dia tidak melihat terlalu banyak penduduk desa Pingshanzai, tetapi Gunung Pingyang dan beberapa bidang surgawi tingkat tinggi desa Pingshan lainnya ada di sini. Selain itu, ada lusinan orang yang disebut Ye Xuan dan melindungi hukum. Mereka awalnya berpikir bahwa Ye Xuan hanya menerobos tahap kedua alam semesta, yaitu tatanan kedua alam semesta, ke tingkat ketiga alam semesta, tetapi sekarang hanya setengah hari kemudian, ketika Ye Xuan muncul lagi, kultivasi kekuatan telah langsung mencapai tahap pertama keabadian. Oh, ya, atas nama para penyintas zaman dahulu, keabadian disebut perampokan surgawi, terbalik. Juga sejalan dengan situasi ini akan mengantar pada fitur keabadian. Dari alam semesta tingkat kedua hingga keabadian tingkat pertama, Ye Xuan menerobos 8 langkah kecil kali ini, yang setara dengan alam besar. Hal semacam ini, dalam waktu normal, bahkan di tubuhnya, jarang muncul, hanya 2-3 kali. Dan, bagi para penyintas bintang-bintang suci yang sakral ini, bahkan lebih tidak dapat dibedakan dari malam hari, dan tidak mengherankan bahwa mereka semua memiliki ekspresi yang begitu hidup di wajah mereka saat ini. Petik 2. Sebelum pendahulu, Anda menerobos ke hari perampokan. Ya Tuhan, datanglah ke Guntur untuk membunuh orang tua itu, setengah hari sebelum tahap kedua Mahayana, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Itu telah menjadi panggung hari ini. Salah sekali, kalau tidak, bagaimana awan di langit bisa dijelaskan. Itu mempesona, tetapi itu adalah hal yang baik, selamat kepada para pendahulu, dan sarana generasi yang lebih tua. Hari perampokan ini, seharusnya dapat dengan mudah menghabiskannya. Dengan Ye Xuan melangkah maju, sekelompok orang yang tumpul dan sebagainya akhirnya kembali kepada Tuhan,
semuanya melengkung, dan mereka sangat gembira di wajah, dan mereka terus mengungkapkan ucapan selamat mereka. Petik 2. Kekuatan gelombang perampokan ini tidak kecil. Meskipun Sang Zixing dapat berlutut, itu akan memiliki pengaruh. Oleh karena itu, jika Yo pergi ke kehampaan di luar atmosfer untuk pergi ke perampokan, Anda tidak harus mengikutinya. Mengangguk, Ye Xuan tidak lagi membicarakannya, dan bentuk tubuhnya bergetar. Ketika dia bahkan bergegas ke langit, dia berkedip keluar dari atmosfer Sang Zixing dan datang ke alam semesta di kehampaan di luar atmosfer bintang. Dan, juga sengaja menjauh dari kaki ribuan mil, ini menghentikan bentuk tubuhnya. Dengan tubuhnya yang bergerak, kanopi awalnya muncul di awan perampok hitam pekat di bagian atas atmosfer Sang Zixing. Anehnya, itu juga berada di luar atmosfer bintang, masih tergantung di atas kepala Ye Xuan, menguncinya dengan kuat. Mesin udara. Ye Xuan bukanlah orang pertama yang mengalami hal seperti malapetaka. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia sudah terbiasa dengannya sejak lama. Baru setengah hari yang lalu, ketika dia menyiapkan 4 tabung dan cairan tingkat 20, dia juga mengalami 4 gelombang malapetaka. Itu, meskipun dikatakan bahwa gelombang pemusnahan ini adalah malapetaka tingkat abadi, dan kekuatannya bisa lebih kuat, tetapi Ye Xuan masih belum ada di dalam hati. Sebenarnya, dia bahkan berpikir bahwa kekuatan perampokan besar ini bisa lebih kuat, karena dalam hal ini, itu sebenarnya menunjukkan bahwa manfaat Ye Xuan setelah melewati perampokan ini bahkan lebih besar. Kartu, pada saat ini, awan perampok di puncak langit di atas kepala sudah cukup tebal sehingga tidak dapat dibuka. Saat Ye Xuan mendongak, suara hantaman yang tajam dan tak tertandingi keluar, dan kekosongan alam semesta dalam jarak sejuta mil pun menyala. 1. Kilatan petir besar menyambar. Senang datang. Pada saat ini, gairah Ye Xuan menjerit, dan bentuk tubuhnya tidak hanya tidak menghindar, tetapi malah bangkit dan bangkit, bergegas menuju kilat besar yang datang dari kepala. Versus, pada saat yang sama, dan perampokan daun tempat Ye Xuan berada, sisi lain tepat di seberang arah yang berlawanan dari bintang Murbe, mendekati alam semesta lebih dari 20 juta mil, pasukan besar binatang buas meluas. Kecepatan ekstrim, datang ke arah ini. Pasukan binatang buas yang ganas ini, dari puluhan juta mil jauhnya dari larangan berbintang, karena Ye Xuan menyiapkan cairan tingkat 20, menarik perampokan cairan, yang menyebabkan 2 binatang buas abadi yang kuat di tanah terlarang ini perhatian. Di mata kedua binatang buas abadi yang kuat ini, langit berbintang di daerah ini dapat memiliki napas pemusnahan seperti itu, dan itu masih 4 kali lipat. Pasti ada semacam harta karun berat yang akan lahir. Karena, setelah memenangkan harta karun itu, kedua binatang abadi itu segera memimpin pasukan binatang buas yang kuat untuk menyerbu. Ben, asli, karena waktu perampokan cair telah menjadi setengah hari yang kecil, mereka masih belum dapat menentukan di mana harta karun itu lahir. Tetapi, pada saat ini, dalam kehampaan alam semesta lebih dari 20 juta mil di depan, tiba-tiba ada napas perampokan, dan 2 binatang buas abadi yang kuat dari tim pemimpin itu bersemangat lagi. Kekuatan keseluruhan pasukan binatang buas ini sangat kuat. Selain 2 binatang abadi dari pemimpin, ada lebih dari 20 binatang buas di kelas kosmik, dan sebanyak hampir 100 di kelas utama. Para penguasa domain dan pemilik bintang di bawah tingkat utama tidak perlu banyak bicara. Seluruh pasukan binatang buas dan binatang buas, meskipun hanya beberapa juta total, cukup untuk dengan mudah menghancurkan ratusan ribu penyintas kuno di Sang Zixing bolak-balik. Faktanya, ini bukan kekuatan penuh dari larangan berbintang ini. Tidak mengherankan bahwa puluhan juta penyintas kuno di Sang Zixing tidak pernah dapat bergegas keluar dari arah ini dalam tahun-tahun yang tak berujung dan pergi ke alam semesta yang lebih luas. Tentu saja, arah lainnya adalah sama. Meskipun Ye Xuan mengatakan sebelumnya bahwa lusinan penguasa tidak boleh mengikuti atmosfer Sang Zixing, tetapi bagi mereka, kekuatan tertinggi hari itu dapat dilihat, tetapi kesempatan ini sulit didapat, dan milenium akan jarang bertemu. Oleh karena itu, lebih dari selusin penguasa Tuan Tanah bergegas keluar dari atmosfer Sang Zixing setelah Ye Xuan pergi, tetapi mereka tidak mengikuti terlalu dekat, tepat di atas atmosfer, mengamati jarak dalam jarak hampir 10 juta di luar tempat kejadian. Ye Xuan melintasi langit. Di sisi lain Sang Zixing, pasukan binatang buas yang ganas, yang begitu kuat dan menakutkan, sekali lagi merasakan kecepatan kehancuran di sini, dan mempercepat lagi. Itu mendekat di bawah kecepatan ekstrim. Seluruh pasukan binatang buas sangat elit.
Meskipun jumlah jutaan binatang buas tidak terlalu banyak, yang terendah juga merupakan keberadaan cahaya misterius. Tingkat pasukan binatang buas ini, bagi para penyintas Sang Zixing, barisannya sudah mewah, dan kecepatan serangannya secara alami sangat cepat. Raungan, hei, dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, sisi yang jauh dari sisi lain Sang Zixing tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan teriakan yang mengerikan. Seluruh pasukan binatang buas telah bergegas ke kejauhan. Sang Zixing baru berada di awal 10.000 mil. Dengan kecepatan ini, saya khawatir akan ada setengah cangkir teh. Binatang buas yang kuat dengan lebih dari 1 juta binatang buas ini akan membuat kuda-kuda bernyanyi dan membuat seluruh bintang kehidupan ini hancur total. Puluhan juta penyintas kuno di Sang Zixing takut bahwa mereka tidak dapat membayangkannya. Krisis hidup dan mati sekelompok orang begitu cepat, dan tanpa peringatan, itu telah mengemuka. Bagaimana situasinya? Di mana binatang buas itu mengaum? Itu masih sangat mengguncang bumi. Orang tua itu tiba-tiba punya firasat buruk. Ya Tuhan, lihatlah, bagian belakang kehampaan itu berjarak 1.000.000 mil. Pasukan kuat yang terdiri dari setidaknya 1 juta binatang buas datang dengan sangat cepat. 2 binatang buas raksasa yang memimpin jalan, sudah tamat, itu sebenarnya adalah binatang buas tertinggi dari 2 surga. Bencana akan datang, surga sedang membunuh sisa-sisa Sang Ziku. Saat binatang buas pembunuh itu mengaum di langit yang jauh, sisi atmosfer Sang Zixing mewakili lebih dari selusin penguasa kekuatan tempur terkuat Sang Zixing, dan segera di arah suara binatang buas dan suara binatang buas itu meluas. Hampir di saat berikutnya, suara seruan keluar dari mulut mereka, dan kekosongan Sang Zixing di arah lain, pasukan binatang buas yang kuat dan mengerikan, telah bergegas ke kejauhan dari Sangsi. Bintang itu hanya berjarak 1.000.000 mil dari alam semesta. Meskipun tidak terlalu dekat, itu tidak jauh. Setidaknya, dengan kekuatan tubuh utama mereka, perkembangan para dewa masih sepenuhnya jelas. Belum lagi kekuatan umum pasukan binatang buas berjuta suara ini pada level terendah dalam cahaya misterius, hanya 2 binatang abadi yang kuat di garis depan pasukan binatang buas, itu sudah cukup untuk menghancurkan lusinan penguasa pada akhirnya. Keinginan untuk bertahan hidup, mereka bahkan tidak berpikir untuk meminta bantuan dari Yesuan. Karena mereka tahu, dan tidak menyebutkan bahwa mereka bertemu dengan pendahulu Qiao Feng ini, tidak ada persahabatan sama sekali, orang tidak dapat pergi ke tingkat binatang abadi yang sama untuk puluhan juta orang yang selamat di Sang Zixing. Mundur 10.000 langkah, bahkan jika orang bersedia, perang ini, tidak ada peluang untuk menang. Di sisi pendahulu Qiao Feng, hanya ada 1 orang, dan dia baru saja melangkah ke wilayah ini, dan sisi lain dari alam semesta Sang Zixing berjarak kurang dari 1 juta mil, dan pemimpin jutaan binatang buas bahkan lebih kuat. Itu adalah 2 binatang buas abadi yang kuat. Belum lagi, di belakang 2 binatang buas abadi yang kuat ini, ada lebih dari 20 binatang kosmik. Tingkat kosmik berkepala 20 ini pada dasarnya dapat menyaingi tingkat abadi. Selain itu, saat ini, sisi Sang Zixing berada dalam kehampaan ke arah ribuan mil. Pendahulu Qiao Feng belum menyelesaikan perampokan hari besar. Bahkan jika dia tega bertarung demi kematian, saya khawatir itu juga tidak berperasaan dan tidak berdaya. Bahkan sekarang, orang hampir dapat mengatakan bahwa sulit untuk melindungi diri mereka sendiri, karena begitu mereka diganggu oleh binatang buas abadi pada saat yang sama, mereka jelas akan sangat serius. Sangat mungkin untuk jatuh pada ini. Memikirkan hal ini, lebih dari selusin penguasa dunia saling berhadapan, dan semua wajah menunjukkan warna putus asa, tetapi pada akhirnya, mereka mengangguk dengan tegas pada saat yang sama. Beberapa dari mereka, bahkan jika mereka menyapu ke depan Yesuandu area perampokan bergegas pergi. Aku telah menunggunya. Kali ini, Sang Zixing memiliki puluhan juta orang yang selamat, dan ditakdirkan untuk menghancurkan keluarga ini. Para penguasa tuan tanah ini menyembur pergi dan berteriak kepada Yesuan, para pendahulu, aku bersedia meluncurkan penghancuran diri, menghalangi beberapa gelombang perampokan terakhir untuk para pendahulu, membantu para senior untuk keluar dari masalah, hanya untuk mencari masa depan memiliki kesempatan, dapat membantu saya ribuan orang yang selamat untuk membunuh pasukan binatang buas yang ganas ini, melaporkan kebencian berdarah saya. Para penguasa tua ini, dalam kasus kematian yang disengaja, lebih suka menyerahkan kesempatan mereka untuk melarikan diri, untuk meledakkan diri mereka sendiri, untuk membantu Yesuan menahan beberapa gelombang guntur terakhir, dan untuk mencari kemungkinan masa depan, kesempatan untuk membunuh kebencian berdarah.
Tekad semacam ini membuat Yesuan tidak begitu tergerak. Bahkan jika Anda tidak membuat pilihan ini, dalam menghadapi pasukan binatang buas yang kuat dengan dua makhluk abadi yang aneh, beberapa penguasa yang siap mengabdikan diri untuk penghancuran diri ini, pada akhirnya, pada dasarnya tidak dapat bertahan hidup. Namun, orang-orang mendapat bantuan dari Yesuan sesegera mungkin untuk menjauh dari pikiran-pikiran itu, alih-alih memanfaatkan perasaan yang sebelumnya sedikit, dan memohon agar dia menyelamatkannya, tetapi ini bahkan baik. Yang paling tidak mau berutang pada Yesuan adalah utang manusia. Dalam menghadapi situasi ini, dia tidak menembak, tetapi juga menarik tangannya, jika tidak, akan sulit pada akhirnya. Sebenarnya, dia bahkan tidak memikirkannya, karena baginya, kedua kepala itu begitu kuat sehingga mereka memimpin binatang buas abadi yang datang dari jutaan pasukan, tetapi mereka hanya perbaikan tingkat kedua dan ketiga, tidak jauh lebih kuat. Yesuan bahkan tidak berencana untuk mengeluarkannya sendiri, karena Yang Mulia, jelas ada kekuatan untuk dengan mudah menyelesaikan pasukan binatang buas ini. Begitu saya membaca ini, Yesuan tertegun dan menyambut petir besar yang datang dari atas kepalanya. Di sisi lain, dia akan menyelinap ke ruang dalam Senong Ding di dalam tubuh, dan bergegas ke gunung berapi pusat di ruang Dingnai, bawah ruang dalam Senong Ding. Selain 8 King Kong, saat ini ada 3 orang, yang semuanya terkunci di kandang dinding gunung di bagian bawah gunung berapi domain pusat. Salah satunya adalah Raja Singa, yang awalnya adalah manusia sampah. Bahkan Qian Kun Dauji dibawa pergi. Namun, karena berbagai kecelakaan, fisiknya sekarang rusak karena patah, dan ada perubahan besar. Bahkan Yesuan bahkan tidak mengambilnya. Biarkan dia menjadi sesuatu. Napas Singa sekarang stabil, dan perubahan dalam konstitusi tubuh tampaknya telah memasuki tahap akhir. Dari waktu ke waktu, ada semua jenis napas aneh, seperti tubuh guntur bawaan, dan racun bawaan, singkatnya, semua jenis aneh, bahkan Yesuan melihat kulit kepala dan mati rasa. Untungnya, perubahan fisik orang ini mempesona lagi. Dia masih menjadi budak Yesuan. Titik ini telah menjadi fakta sebelum fisiknya, dan dia tidak dapat mengubahnya. Namun, Lion Wanjin belum terbangun, tetapi juga cepat. Selain Wanjin Singa, ruang internal Senong Ding, dasar gunung berapi, dasar kandang gunung, ada 2 sosok lainnya. Satu adalah Kalajengking terbang, keberadaan tahap ke-6 keabadian, awalnya dihancurkan oleh Yesuan, menghisap tubuh kering racun, setengah mati dan tidak dibuang di gunung berapi pusat, dan sekarang kekuatannya telah dipulihkan. Namun, itu dilarang oleh domain internal Senong Ding, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Itu tidak lagi ditempa. Yang lainnya adalah leluhur setengah mengalah dari kalajengking perak kosmik kedua yang lahir di alam semesta pertama dari Devil's Starfield. Itu awalnya adalah keberadaan semi-otentik semi-realistis alam semesta. Namun, sejak saat ini, karena dipenjara di kandang dinding gunung di dasar gunung berapi di area pusat ruang Dingnai, ia telah berlatih. Aura langit dan bumi dari ruang Dingnai jauh melampaui dunia luar, dan Yesuan sering menggunakan Senong. Api yang berbeda, terkadang akan ada beberapa energi yang mengambang di udara gunung berapi pusat, dan dia menyerap sebagian. Selain itu, ada juga bimbingan membosankan dari Fei Tianyu. Kultivasi setengah tingkat kuno ini telah berhasil menerobos setelah periode waktu ini. Sekarang telah memasuki dunia abadi dan menjadi monster abadi tingkat pertama. Dengan kata lain, Senong Ding milik Yesuan memiliki total 2 monster abadi. Selain itu, kedua monster abadi ini pada dasarnya telah ditaklukkan olehnya, dan mereka secara resmi telah menundukkan kepala. Jangan melihat pasukan binatang buas yang sedang dipanggil pasukan saat ini. Itu hanya kekuatan tempur kelas atas. Itu sebanding dengan 3 monster abadi, 2 binatang buas yang kuat dari keabadian tingkat kedua dan ketiga, dan lebih dari 20 alam semesta. Tetapi selama kalajengking terbang dan kalajengking perak menembak secara tunggal, hanya mengandalkan mereka berdua, benar-benar menghancurkan pasukan binatang buas ini. Kekuatan perbaikan Fei Tianyu mendekati tahap akhir keabadian. Itu telah berada di tahap ke-6 keabadian selama bertahun-tahun. Hanya 1 orang yang dapat menyalahgunakan 2 binatang buas dari keabadian tingkat kedua dan ketiga. Sisa 20 binatang buas yang lebih ganas di alam semesta, meskipun jumlah kekuatan tempur setara dengan monster tua abadi, tetapi itu hanya cukup, tidak untuk yang abadi. Bahkan jika alam semesta aneh, jumlahnya lebih banyak, tetapi juga setelah semua akhir yang tragis dari setiap istirahat. Adapun Tuan Tanah Dunia, pemilik domain, pemilik bintang,
selalu ada hampir 1 juta binatang buas dan binatang buas, bahkan 20 binatang kosmik teratas dan 2 binatang abadi di tingkat terkemuka cerewet. Mereka berani bersumpah apakah itu. Inilah sebabnya mengapa Yesuan tidak bermaksud untuk secara pribadi mengambil gambar, dan bahkan tidak bermaksud untuk menggunakan colokan raksasa kehidupan yang dikeluarkan saat ini, tetapi hanya pada saat kritis, alasan untuk mengungkapkan para dewa ke Senong Ding dan langsung memasuki dasar gunung berapi pusat di mana itu. Sudah lama sejak kalajengking terbang dan kalajengking perak ditangkap, dan sekarang saatnya untuk membiarkan mereka secara resmi melayani dengan lembut. Pada saat ini, meskipun malapetaka abadi Yesuan belum selesai, 3 atau 4 gelombang perampokan yang tersisa, tetapi kultivasinya adalah kekuatannya, tetapi secara resmi telah memasuki keabadian. Titik ini, apakah itu terbang itu masih kecoa perak, itu dapat dirasakan dengan jelas dan tak tertandingi. Oleh karena itu, ketika Yesuan memasuki gunung berapi pusat dengan avatar para dewa, ketika mereka muncul di depan 2 orang tua itu, mereka berdua pertama kali melihat sekilas, dan kemudian raut wajahnya menjadi aneh. Selama masa pemenjaraan di dasar gunung berapi Senong Ding Yang, mereka kadang-kadang dapat melihat Yesuan memasuki ruang di dalam Ding. Setiap kali, kultivasi Yesuan berbeda. Saya tidak berharap kali ini untuk naik langsung ke keabadian tua. Tingkat yang aneh. Tampaknya pada kecepatan ini, mungkin segera, tidak akan terlalu mengejutkan untuk langsung memasuki keabadian. Memikirkan hal ini, kalajengking terbang dan kalajengking perak, yang tidak memiliki banyak amarah, bahkan lebih tercengang. Setelah beralih ke tampilan, itu hampir mendesah. Mereka tidak akan yakin dengan metamorfosa 7 makhluk menawan di hadapannya. Pada saat yang sama, lubuk hatiku lebih beruntung untuk secara tidak sadar bergegas keluar, mungkin, mengikuti orang yang mempesona abadi yang tidak memiliki generasi sebelumnya, dan kultivasinya di masa depan adalah jalan yang menjulang tinggi, berapa banyak yang juga dapat menyentuh sedikit karakteristiknya, ubah lebih cepat. Jika demikian halnya, bahkan jika itu menyerah, tidak ada yang tidak dapat diterima. Tanpa disadari, kedua lelaki tua itu tidak mau berakhir pada akhirnya, dan mereka semua menghilang sepenuhnya. Perubahan psikologis ini, melalui mata mereka, tercermin dengan jelas dalam yang tak tertandingi, Yesuan semuanya akan ada di mata, sampai saat ini, hanya dengan tenang berkata, kalian berdua, tetaplah di dasar gunung berapi di area tengah gunung berapi, apakah kalian akan menjadi gorengan tua? Ini benar-benar kasar, dan kalajengking terbang dan kalajengking perak pertama kali dilirik, dan kemudian mereka bertukar pandangan warna lagi, dan wajahnya merah. Pemilik bintang ini bukan tempat untuk orang-orang yang malas. Sekarang beri kalian kesempatan, baik untuk jujur atau memanggang secara langsung. Berbicara tentang ini, Yesuan mengalihkan pandangannya dan kemudian berkata, di luar, Master Bintang sekarang mengalami sedikit masalah, tetapi dia abadi dan tidak punya waktu untuk mengurusnya. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk meminta kalian berdua keluar. Bertindak sebagai peraih medali emas dan menyelesaikan masalah. Tentu saja, jika kamu tidak mau, katakan saja dengan benar, Master Bintang tidak malu. Namun, ini bukan masalah. Apa kata-kata berikut? Saya pikir selama itu bukan orang bodoh, siapapun dapat memikirkannya. Kalajengking terbang dan kalajengking perak sekali lagi bertukar pandang, dan pada saat yang sama menghela nafas sambil mendesah, tangan yang melengkung berkata, budak tua, bersedia pergi. Saya ingin berbicara dengan Anda lebih awal, bintang utama bintang untuk waktu yang lama 13. Hati Yesuan gelap dan senang, tetapi sekali lagi mengalihkan pandangannya, jika ini masalahnya, cepatlah buat sumpah, dan ingin lolos begitu saja. Tidak berhasil di sini. Untuk ini, Fei Tianyu dan Jubili Grotesque telah dipersiapkan secara psikologis, dan tidak berpikir untuk menggunakan metode ini untuk menipu masa lalu. Tidak ada keraguan pada saat itu, dan semua telah membuat sumpah kesetiaan dan kesetiaan. Beberapa menit kemudian, dewa-dewa Yesuan terbang keluar dari Senong Ding, dan dewanya tiba-tiba melambaikan tangannya. Saat berikutnya pengorbanan Bao Ding, 2 sosok, segera datang dari Ding, Mary, Hei Ming, dengan persembahan Senong Ding milik Yesuan, untuk menyusut menjadi bentuk yang hanya 1000 kaki di alam semesta sisi tubuh. Ding, segera bergegas keluar 2 sosok, disertai dengan sorghum ke awan Li Xiao dan King Ming, ternyata. Kedua sosok ini telah bergegas dari Dingkou Senong Ding, yang penuh dengan kabut. Pada saat yang sama, ukuran awalnya hanya 100 kaki. Suasana perbaikan dalam tubuh terkendali dan tidak jelas. Tetapi dengan sangat cepat,
Saat mereka bergegas keluar dari mulut secara bersamaan, bentuk tubuh mereka hampir terangkat oleh angin, dan kurang dari waktu bernapas yang singkat, mereka semua meroket ke kemuliaan. Adapun kultivasi tubuh, itu bahkan lebih menyebar dalam sekejap. Itu semua di dunia abadi, yaitu, hari kematian di mulut orang-orang kuno. Kedua makhluk abadi yang aneh ini, baru saja memilih Yesuan, dan mengakui kepadanya kesetiaan kalajengking terbang dan leluhur perak. Yang satu adalah tahap ke-6 keabadian. Yang lainnya adalah kultivasi tingkat pertama keabadian yang pertama kali memasuki dunia. Meskipun hanya ada 2 orang, tetapi dengan kultivasi mengerikan yang Fei Tianyu akan memasuki tahap akhir keabadian, keduanya bergandengan tangan dan menghancurkan pasukan jutaan binatang buas yang datang dari sisi lain Sang Xixing. Tetapi itu lebih dari cukup. Pada saat ini, setelah bergegas keluar dari Senongding, kedua gek abadi itu sepenuhnya mendesak tubuh untuk memperbaiki, dan sosok itu telah meningkat hingga batasnya. Kalajengking terbang yang besar, seluruh tubuhnya gelap, dan kaki di kedua sisi tubuh yang sempit itu sangat banyak sehingga tidak mungkin untuk dihitung. Di bagian belakang punggung bukit, ada beberapa pasang sirip hitam tembus pandang yang besar, yang perlahan-lahan memercik. Di antara banyak lubang kecil yang tersebar di permukaan kalajengking terbang, sejumlah besar kabut hitam beracun dicurahkan dalam sekejap. Yang menarik, itu telah sepenuhnya menyelimuti bentuknya. Adapun kecoa perak yang mengikuti keduanya, seluruh tubuh bersinar dengan perak, dan setiap mayat seperti kilau logam yang menyilaukan. Bulu-bulu perak ini adalah senjata alami dari keluarga sayap perak. Begitu mereka menyebar dalam perang, mereka mengenakan batu-batu retak emas di bawah penutup. Mereka pasti dapat memanggil lawan-lawan mereka dengan sakit kepala dan kengerian. Pada saat ini, dengan kemunculan tiba-tiba kalajengking terbang dan kalajengking perak, tidak ada tanda-tanda kemunculan tiba-tiba, dan lebih dari selusin penguasa di luar atmosfer Sang Xixing segera berseru. Bahkan Yesuan yang awalnya terburu-buru, beberapa penguasa yang berteriak untuk dedikasinya, juga takut untuk jongkok, dan berbalik langsung di kehampaan, dan berjongkok kembali. Dua makhluk abadi yang aneh, bahkan jika hanya tubuh yang mengeluarkan napas, itu sudah cukup untuk membuat mereka terbang keluar dari langit. Ya Tuhan, di mana dua perampok surgawi itu? Sepertinya itu dilarikan keluar dari tripod raksasa, dan tripod raksasa itu, tampaknya adalah pengorbanan para pendahulu Kiao Feng. Jangan, ya Tuhan, dua binatang buas perampok surgawi ini, bukankah seharusnya mereka dibesarkan atau ditaklukkan oleh para pendahulu Kiao Feng? Dia dulunya adalah Meridian, dan dia masih di tengah hari. Bagaimana dia bisa menaklukkan dua binatang buas tertinggi yang melampaui kekuatan mereka sendiri? Petik 2. Terutama para perampok yang ditutupi kabut hitam beracun, melihat atmosfer tubuh mereka, dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah puncak jangka menengah, dan dapat memasuki tahap akhir kapan saja. Begitu diperbaiki, itu mengerikan, itu adalah binatang terkuat di dunia putus asa Sang Xixing, tetapi sedikit lebih kuat. Ming, hei, suara Xiao Xiao dan King Ming terdengar lagi, dan kalajengking terbang besar dan kalajengking perak secara tunggal melintasi Sang Xixing secara langsung. Sosok itu dibentuk menjadi aliran yang cepat, dan menyambut yang telah mencapai bagian depan ribuan mil. Jutaan binatang buas. Dua binatang abadi di garis depan pasukan binatang buas ini semuanya adalah kekuatan dari generasi kedua dan ketiga keabadian. Yang satu adalah badak raksasa berculas satu, dan yang lainnya adalah baju besi gunung berpunggung besi. Buaya, tetapi tidak sekuat buaya bintang. Pada saat ini, kepala kedua binatang abadi ini dingin dan melihat sisi berlawanan dari bintang di depan bintang-bintang. Sebenarnya bergegas kedua binatang buas dengan level yang sama, yang satu hanya orde pertama dari situasi ini, tetapi atmosfer tubuh lainnya tersebar. Namun, itu jelas merupakan orde ke-6 dari situasi ini, dan jarak dari tahap ke-7 hanya berjarak satu baris. Dan binatang buas aneh dari perampokan tingkat ke-6 hari ini, jelas merupakan binatang buas berbisa, dan seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam beracun yang agung. Suasananya yang ganas hanya sekilas. Segera ada perasaan kesemutan di kulit kepala. Tidak diragukan lagi, kali ini adalah kalajengking yang keras. Kedua binatang buas yang menjerit itu tampaknya tidak datang untuk menunjukkan yang baik. Seluruh tubuhnya sangat menyesakkan, membunuh, dan itu bukan temperamen yang baik. Raungan, raungan. Dalam keterkejutan, badak raksasa berculas satu dan baju besi gunung berpunggung besi secara tidak sadar meraung, tetapi suaranya mengguncang bumi,
tetapi itu dengan jelas mengungkapkan rasa bersalah yang tebal, tidak diragukan lagi, menghadapi satu ujung. Binatang buas berbisa tingkat 6 dari hari perampokan, mereka berdua sudah takut. Perang hampir berlangsung, dan dengkuran badak raksasa berculas satu dan kalajengking berpunggung besi membuat kalajengking terbang dan kalajengking perak aneh terasa provokatif. Kedua abadi aneh itu segera menanggapi, mendominasi, suara siulan masih belum jatuh. Saya telah bertabrakan dengan pihak lain. Tidak ada jeda di elang perak, dan sepasang sayap kalajengking perak besar yang membentang lebih dari 20.000 kaki bergegas ke pedalaman pusat pasukan yang kuat. Hanya sayap yang mengepak, 408 kotak, saya tidak tahu berapa banyak yang diperbaiki menjadi binatang buas yang lebih lemah, langsung seperti labu, menjerit dalam kehampaan dan terbang menjauh. Beberapa dari mereka bahkan mati karena mereka tidak dapat menahan tekanan abadi dari plakat perak. Pertempuran telah memasuki panas yang ganas sejak awal, dan darah besar tenda telah meledak terbuka di kehampaan. Itu telah diterbangkan oleh angin, dan dalam 1000 mil, ada atmosfer berdarah. Tebal, adapun kepala pasukan binatang buas ini, kekuatan badak raksasa berculas satu dan baju besi gunung berpunggung besi, yang juga mencapai keabadian, berarti tidak ada perang yang terpisah, dan perang sedang berlangsung. Pada tahap awal, kepala binatang buas itu terjerat di sekitar bentuk kalajengking terbang, dan mulai berjongkok kembali, mencari kesempatan untuk menyelinap menembak. Sayangnya, taktik seperti itu tidak berpengaruh atau berpengaruh pada binatang buas beracun Feitian yang kuat. Ketika perang menjadi semakin sengit, kabut hitam beracun yang telah menyelimuti seluruh tubuh besar kalajengking terbang, karena energi dan kekuatan yang bergejolak, tanpa sadar menyebar perlahan, dan setelah waktu minum teh, bertarung dengannya. Badak raksasa berculas satu dan baju besi gunung berpunggung besi, seluruh sosok telah terperangkap dalam kabut beracun yang samar. Meskipun mereka telah mengharapkan situasi seperti ini, mereka jelas tidak bertindak terlalu jauh. Sebagai binatang abadi, bahkan jika mereka diracuni, mereka tidak dapat menyerang di tempat. Berapa banyak yang selalu bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, mereka jelas punya ide besar, terlalu banyak menatap racun tirani kalajengking terbang, raungan. Petik 2. Raungan. Dengan kengerian yang mengerikan dan keengganan, dari mulut dua binatang abadi badak raksasa bertanduk dan kalajengking gunung bertanduk besi, bahkan samar-samar, dua raungan, bahkan masih ada sentuhan keputusasaan yang menyebar dengan cepat, besar. Sejak berakhirnya perang, hanya berlalu waktu satu tes saja, tetapi badak raksasa bertanduk satu dan kalajengking gunung bertanduk besi terlalu ceroboh, dan mereka tidak tahu banyak tentang racun kabut hitam di kalajengking terbang. Ini, secara langsung menyebabkan akhir yang tragis. Singkat, dalam waktu singkat, kekuatan kedua binatang abadi ini terperangkap dalam kekacauan total karena penyerapan terlalu banyak kabut hitam beracun. Di bawah reaksi berantai, bahkan tubuh besar mereka telah mandek dengan mata telanjang. Petik 2. Oh, mikro, suara retakan tumpul datang, dan kalajengking terbang itu hancur pada saat ini. Sosok itu bergegas keluar dari kabut hitam beracun yang menyelimuti seluruh tubuh raksasa. Kaki yang tak terhitung jumlahnya terentang ke badak raksasa bertanduk. Di antara daging dan darah, tarikan yang ganas, sebenarnya langsung merobek binatang buas tingkat abadi ini menjadi dua bagian, hujan darah memercik ke langit. Dalam satu adegan ini, para penyerbu penduduk asli yang datang dari luar atmosfer Sang Zixing, ribuan mil jauhnya, berada di mata sejumlah besar orang. Itu, lebih dari selusin dari 13 eksekutif inti suku teratas, setelah periode kelesuan yang singkat, bahkan lebih menyakitkan di udara. Mereka tampaknya memiliki badak raksasa berculas satu dengan perampokan surgawi, dan itu adalah harta karun. Jika dapat digunakan untuk mencium darah dan daging, suku itu tidak akan tahu berapa banyak orang terlantar yang akan mendapat manfaat darinya, diperbaiki untuk kekuatan naik, dapat. Pada saat ini, meskipun binatang buas perampokan hari ini masih ada, setelah dirobek oleh kalajengking terbang yang ganas dan ganas, ia langsung dibuang ke dalam kehampaan dan ditinggalkan. Itu seperti membuang sampah. Melihat ke belakang, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkannya bolak-balik. Namun, harta karun langit di dalam tubuh, tetapi tidak diragukan lagi kehilangan terlalu banyak, tingkat binatang buas yang tidak bertahan hidup ini, darahnya, seluruh 12 suku warisan Sang Zixing, dalam tahun-tahun yang tak berujung bahkan setetes pun belum diperoleh. Namun, sekarang mereka mengawasi mereka seperti hujan lebat.
Alam semesta di depan ribuan mil terbuang sia-sia. Adegan ini telah membuat semua orang bermata merah. Dan sakitnya bahkan hati pun pingsan. Gemetar, Dao You, ada sesuatu untuk dikatakan, jangan impulsif. Apakah ada kesalahpahaman di dalam? Pada saat ini, melihat kalajengking yang ganas terbang di langit, dalam sobekan tiba-tiba, dia akan diperbaiki sebagai kekuatan badak raksasa bercula satu yang masih terkoyak menjadi dua bagian, diikuti dengan membuang sampah seperti biasa, bentuk tubuh yang terpelintir aku bergegas menghampiri diriku sendiri, dan aku sudah terombang-ambing oleh baju besi gunung yang didukung besi. Setelah aku berada di tamparan di wajah, aku akhirnya kehilangan akal dan mulai berbicara. Meskipun dia adalah binatang buas, tingkat kehidupan telah berevolusi menjadi keabadian. Wajar untuk berbicara. Selain itu, meskipun dia dikenal sebagai bor punggung besi, dia tidak berpikir bahwa apa yang disebut punggung besinya saat ini dapat lebih tahan terhadap sobekan dengan badak raksasa bercula kasar. Jika pihak lain benar-benar bergegas, itu pasti 10. Mati tak berujung. Petik 2. Kesalahpahaman. Dalam hal ini, kamu dan Kepala Dewa mengatakan bahwa Dewa tidak peduli dengan hal-hal yang rusak ini. Kepala berkata untuk membunuhmu, maka kamu harus membunuhmu. Hei, menghadapi suara pihak lain, kalajengking terbang itu tidak bermaksud untuk memberikan setengah wajah, dan nadanya kembali dengan desahan lega, tetapi bentuk tubuhnya tidak mandek, dan kemudian memacu keluar lagi dalam sekejap, dan mata itu hilang dari tubuh karena ketakutan. Dan punggung besi yang gemetar itu mengebor di depan gunung. Pang! Di kedua sisi tubuh yang besar dan sempit itu, anggota tubuh dan kaki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka pada saat ini, dan mereka langsung tertekuk ke dalam daging bor punggung besi. Adegan berikutnya tidak lagi menegangkan, punggung besi gunung itu putus asa dan tidak mau menjerit suara kesedihan, dan kemudian, setelah suara retakan yang tumpul, itu adalah tamparan di wajah. Keras, ini adalah punggung besi dari punggung besi di tubuh-tubuh darah mengalir keluar, di kehampaan udara menjadi gelombang darah dan hujan, yang disebabkan oleh gerakan itu. Setelah melakukan semua ini, Fei Tianyu masih tidak ragu-ragu. Dia langsung melemparkan puing-puing di kedua sisi baju besi bor punggung besi ke dalam kehampaan. Begitu dia dalam kondisi prima, dia sudah menyerbu ke dalam pasukan jutaan binatang buas yang sudah berantakan di depan, angkat. Tidak perlu membahas detail adegannya. Dua binatang buas abadi menyerbu ke dalam pasukan jutaan binatang buas dengan kekuatan tempur tertinggi dan hanya alam semesta. Apa yang bisa terjadi dan muncul, kecuali satu sisi berguling dan membunuh, tidak akan ada pemandangan lain. Di samping, atmosfer Sang Zixing ada di luar. Kekuatan suku utama Sang Zixing yang mendengar berita itu sudah benar-benar membatu secara kolektif. Ketika kalajengking terbang sebelumnya menghancurkan badak raksasa bercula satu menjadi dua bagian, mereka juga mendesah di udara, tetapi sekarang, ketika kalajengking terbang bergoyang, itu akan terjadi dalam sekejap mata. Setelah binatang buas pembunuh perampokan sehari terbelah menjadi dua bagian, satu-satunya yang selamat dari orang-orang kuno ini, satu-satunya perasaan di hati mereka, hanya mati rasa. Puluhan penguasa yang mewakili kekuatan inti dari 12 suku Sang Zixing, setelah melihat langit dan binatang buas yang luar biasa dari surga, memercikkan langit lagi, dan mereka sekali lagi dengan menyakitkan dada palu penuh. Kemudian, dia secara tidak sadar mencondongkan tubuh ke bagian belakang tubuh. Yesuan, yang jauh dari puluhan ribu mil jauhnya, melihat jauh, berbisik di mulutnya, mengungkapkan rasa tidak berdaya. Apakah kamu mendengarnya? Apa yang dikatakan perampok hari pembunuh ini? Kepala, dia mengatakan kepala, ya. Lelaki tua itu juga mendengarnya. Jelas, kepala yang dia katakan bukanlah orang lain, atau pendahulu Qiao Feng yang masih berada di tengah-tengahnya. Ah, mempesona, aku hanya bersikap sombong, tetapi sebelum itu, aku baru saja memanggil dua saudara yang telah merampok 2 hari itu untuk pergi berperang. Salah satunya sebenarnya adalah reruntuhan tingkat menengah di tengah hari, hanya berjarak 1 baris. Ini adalah Buddha besar. Kita harus menyediakannya dengan baik. Jika tidak ada kecelakaan, kesempatan ini akan menjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi suku dari 12 penyintas Sang Zixing. Mungkin, aku akan menunggu seluruh kelompok etnis keluar dari film ini. Dunia sempit yang dilarang secara tak terlihat tidak diketahui. Lihatlah, perampokan hari besar para pendahulu Qiao Feng telah berhasil diselesaikan. Terakhir kali perampokan baru saja jatuh, para pendahulu aman dan sehat. Petik 2.
Tidak ada ketegangan dalam perang di sini, dan aku akan membiarkan anak-anak dari suku-suku utama bergegas keluar dari atmosfer, bersiap untuk membersihkan kekacauan dan mengumpulkan keuntungan. Petik 2. Bagi saya, sudah waktunya untuk maju dan memberi selamat kepada para pendahulu Qiao Feng. Perampokan itu berhasil. Suara-suara itu terdegradasi, dan sekelompok bangsawan dan gek bergerak dalam sekejap, dan mereka dibentuk menjadi aliran cahaya. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan senyum yang jelas, dan mereka bergegas ke depan Ye Xuan. Tanah perampokan, booming. Katie, setelah gemuruh guntur seperti bumi, dengan suara petir yang tajam, petir yang tebal dan terang menyambar, dan langsung jatuh ke tubuh Ye Xuan. Sangat disayangkan bahwa bahkan tingkat perampokan dan petir ini, untuk jalan yang telah mengambil tubuh pemurnian, tubuh telah lama menempa dan memadamkan kekuatan Heinrari, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan, anti. Itu adalah keabadian yang baru saja ditembus dalam tubuh, tetapi telah banyak disempurnakan sejak dikonsolidasikan sepenuhnya. Ketika awan perampok hitam pekat di kejauhan di atas kepala tersebar, Lin Xuan melambaikan tangannya dan pakaian yang telah dirampok oleh guntur sepenuhnya diperbarui, dan dalam benaknya, suara sistem yang familiar terdengar pada saat ini. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, tingkat keabadian kedua. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, tingkat keabadian kedua. Penghancuran besar keabadian Fandu tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada tubuhnya, tetapi juga penguapan skala penuh dari cairan 20 tingkat yang tersisa di dalam tubuh dan kemanjuran berbagai harta karun Tian di tingkat atas. Secara langsung biarkan kultivasi Ye Xuan menjadi kekuatan, dan sekali lagi menembus tahap kecil. Sebelum ini, alam dewanya adalah tingkat pertama keabadian. Setelah garis keturunan konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 dirangsang, kekuatannya akan sekali lagi melambung dan naik langsung ke tingkat keabadian kedua. Jika itu untuk menampilkan kalajengking ajaib dan mengubah kekuatan magis, dan mencapai perubahan kelima, dan itu akan mencapai tahap ketujuh keabadian dalam sekejap. Sekarang, dengan kultivasinya sebagai kekuatan untuk menerobos lagi, begitu Ye Xuan mengaktifkan darah konjak di dalam tubuh dan memasuki perubahan kelima konjak, kekuatan puncaknya akan mencapai tingkat ke-8 keabadian, dan jaraknya akan menjadi abadi. Hanya ada 2 langkah kecil di celah itu. Petik 2. Akhirnya, aku memasuki keabadian. 2 rintangan pertama di jalan menuju latihan langit berbintang yang kuat semuanya telah berlalu dengan lancar. Memegang erat dan mengepalkan tinjunya, Ye Xuan tiba-tiba merasakan hatinya terasa seperti awan heroik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat kembali semua hal yang telah dialaminya di sepanjang jalan, dia benar-benar menyuruhnya untuk malu. Petik 2. Namun, ini hanyalah titik awal. Menarik napas, sekilas desahan lega, dan kemudian rasa urgensi yang berat dari hati, bahkan raut wajahnya, segera menjadi bermartabat. Bergumam, di dunia saat ini, semua kelompok etnis dan kekuatan di 3 bintang dan bidang utama menghadapi ujian berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia yang luas dari tahun-tahun yang tak berujung kemungkinan akan datang setiap saat. Petik 2. Dalam hal ini, itu hanya kekuatan tubuh sendiri. Itu telah menjadi tidak berarti. Meskipun tidak ada kelompok etnis di belakangku, ada sekelompok kerabat yang telah bersama satu sama lain untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, mereka harus besar. Sebelum kekacauan skala penuh, mereka akan mengolah kekuatan mereka dan meningkatkannya sebanyak mungkin. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan tidak lagi berbicara. Dia menoleh dan melirik ke arah Sang Zixing. Setelah sedikit bergoyang di tengah dosa, dia tampaknya telah membuat beberapa keputusan besar, membanting giginya, dan langsung melambaikan tangan. Booming! Dengan lambaian tangannya ini, raksasa bulat kecil seperti bintang kecil, langsung muncul di alam semesta sisi Ye Xuan tanpa peringatan. Murbei yang awalnya bergegas ke arah ini lebih dari selusin penguasa horoskop begitu takut sehingga mereka hampir terkondisikan, dan mereka bergegas kembali. Raksasa ini, yang dihancurkan oleh gigi Ye Xuan dari dunia abadi, tidak lain. Itu hanya beberapa waktu yang lalu ketika ia baru saja menyelesaikan transformasi dan evolusi sumbat raksasa kehidupan. Sumbat raksasa kehidupan ini hanya berdiameter 100.000 meter, tetapi sekarang telah mencapai lebih dari 160.000 kaki, yaitu 500.000 meter. Dikonversi menjadi kilometer, itu adalah 500 kilometer, seperti bintang mini.
Bentuk tubuh yang mengerikan seperti ini, bahkan dibandingkan dengan base camp kota Tianji, tidak terlalu jauh perbedaannya. Bahkan bentuknya, dan bentuk bulat sebelumnya, telah menjadi oblet saat ini, yang lebih cocok untuk disewa di alam semesta dan lebih cepat. Selain itu, dibandingkan dengan transformasi evolusi terakhir sebelum evolusi baru-baru ini, colokan raksasa kehidupan saat ini telah berkembang berkali-kali lipat selain bentuk tubuh eksternal, dan ruang internalnya, karena penggunaan teknologi pelipatan ruang secara keseluruhan, merupakan peningkatan yang signifikan. Di dalamnya, pemandangannya sangat terbuka, seperti gua independen, ada gunung dan air, Anda tidak dapat melihatnya di dalam langit berbintang. Ini hanyalah salah satu lapisan langit berbintang. Ada total 18 lapisan dalam seluruh kehidupan. Pemandangan setiap lapisan berbeda dan efeknya berbeda. Namun, kekuatan yang saat ini bertempat di dalam, selain 1 juta benteng besar dan kecil yang dikendalikan oleh robot cerdas yang tak terhitung jumlahnya, hanya diintai oleh 20.000 iblis yang dipimpin oleh Hai Hai dan Chang Qingyu. Tentu saja, di antara 2.000 iblis yang termasuk yang terkuat, orang-orang tertua yang mengikuti pengikut pertama Ye Xuan, seperti Neboshan, Baguai, Limo, Zuo Fengtai, Del, untuk keluar bersama Ye Xuan, Fan ini juga semua nakal dalam 20.000 pengintai, bertindak sebagai prajurit Luo Xiao. Paket, termasuk keluarga mekanik, Ying Tai, juga ada di dalamnya. Ini, meskipun orang itu adalah yang pertama mengikuti kelompok orang tua Ye Xuan, tetapi karena mereka telah ditinggalkan oleh Ye Xuan di alam semesta ketiga dari kematian kemenangan kota, meskipun budidaya kekuatan ke dalam wilayah juga sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan mengikuti Ye Xuan, dapat memiliki berbagai peluang dibandingkan dengan ini, kecepatan ini, jelas melambat terlalu banyak. Dan, hari ini, kultivasi Ye Xuan telah mencapai tingkat abadi, dan 2.000 iblis sedang mengintai, dan yang terkuat hanya berada di dunia ke-15 langit berbintang, bahkan seorang penguasa bintang. Jika situasi ini terus berlanjut, bagi Ye Xuan, yang semakin lama semakin kuat, kelompok orang yang mengikuti bawahannya yang paling awal akan segera tidak berguna sama sekali. Oleh karena itu, kali ini dia akan membawa pedang ke laut dan Chang Qingyu dan yang lainnya. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kultivasi mereka sesegera mungkin. Jangan, itu 1 atau 2, tetapi 2.000 pengintai setan, dan kekuatan keseluruhan telah melonjak tajam. Kesempatan ini, Ye Xuan awalnya berpikir bahwa itu tergantung pada kesempatan, ditemui, dan secara alami datang, bagaimanapun juga, bukan untuk meningkatkan kekuatan 1 atau 2 orang, 20.000 pengintai orang sihir, jumlahnya tidak sedikit. Tetapi sekarang tampaknya kesempatan ini jelas ada di sini sekarang. Mata, selanjutnya, dengan peningkatan kekuatannya sendiri ke abadi, dan juga memasuki urutan kedua dari situasi ini, peningkatan kekuatan Ye Xuan sendiri, tidak terlalu cemas untuk saat ini. Dia memutuskan bahwa dalam waktu dekat, saya akan tinggal di Sang Zixing, menggunakan puluhan ribu reruntuhan dinasti teratas, dan sejumlah besar harta karun berkualitas tinggi, dan dengan panik mencium daging dan darah. Bagaimana cara memperbaiki kekuatan 2.000 pengintai ajaib, seperti pisau laut yang kembali dan Chang Qingyu, dan meningkatkan keseluruhan, booming. Colokan raksasa kehidupan dikorbankan. Di bawah pikiran Ye Xuan, 1 juta benteng besar dan kecil di dalam colokan raksasa kehidupan tiba-tiba keluar satu demi satu, dan mereka terbuka langsung di kehampaan. Tunjukkan di depan Ye Xuan. Meskipun sejuta kapal perang ini semuanya dikendalikan oleh sejumlah besar robot cerdas, kekuatan tempur mereka tidak buruk. Tidak ada kapal perang bintang 1 dengan diameter 3 km, yang semuanya berbentuk bulat dan memiliki diameter 50.000. Beras dan benteng berbintang berukuran 100.000 meter. Ini, jelas merupakan guru elit teror. 100. Meskipun jumlah kapal perang tampaknya kecil, bagaimanapun, pertempuran berbintang yang dialami Ye Xuan sebelumnya adalah skala puluhan juta kapal perang. Bahkan pada skala Star Wars, seluruh tim benteng 50.000 dan 100.000 meter jarang terjadi. Pada saat ini, pasukan besar benteng besar dan kecil ini, setelah mengusir raksasa kehidupan di daratan, semuanya di alam semesta di depan Ye Xuan, dalam kehampaan, terbuka. Jutaan benteng besar dan kecil, volume total yang ditambahkan bersama-sama, telah jauh melampaui colokan raksasa kehidupan seperti bintang kecil. Pemandangan seperti itu secara alami tidak ada apa-apanya bagi keberadaan kesadaran ilmiah dan teknologi modern dalam pikiran,
karena bahkan orang-orang federal biasa yang belum mengembangkan kekuatan di 3 bidang bintang utama dunia mengetahui bagian dalam kapal perang. Apakah penggunaan teknologi ruang lipat? Sebuah kapal perang tampak seperti kapten 1 kilometer, tetapi ruang internalnya kemungkinan melebihi 10.000 meter. Tetapi, bagi mereka yang tinggal di sudut reruntuhan dunia kuno ini, tidak ada yang selamat dari sains dan teknologi modern dalam pikiran mereka. Pemandangan seperti itu sama saja dengan malam dan malam. Ya, sistem pemahaman di tangan orang-orang kuno dan sisa-sisa orang-orang kuno juga memiliki penyempurnaan senjata sihir, dan konsep master batin dan master paket, termasuk sihir penyimpanan, mereka juga memilikinya. Namun, meskipun mereka tidak asing dengan senjata sihir luar angkasa, mereka tidak berarti bahwa mereka dapat memperbaiki senjata sihir luar angkasa. Seperti raksasa kehidupan, bintang-bintang besar hingga hampir kecil. Terlebih lagi, monster ini, seperti bintang kecil, jelas hidup, ia dapat membuka mulutnya, dan setelah mulut, ia memuntahkan lebih banyak lagi yang aneh, tampaknya juga bola kehidupan yang sangat besar. Semuanya adalah yang subversif bagi para penyintas orang-orang kuno yang hidup dalam kekosongan sudut dunia kuno ini. Di kejauhan, lusinan penguasa yang telah takut dengan kehidupan para raksasa tiba-tiba berteriak pada saat itu, dan mereka telah membuka mulut mereka, menyipitkan mata mereka, dan mandek dalam kehampaan, seperti membatu kolektif. Sampai waktu yang lama lalu, ketika jutaan benteng besar dan kecil semuanya dilarikan keluar dari raksasa kehidupan, alam semesta ruang angkasa yang luas di depan Yesuan diatur dalam satu baris, diikuti oleh kembalinya Laut dan Chang Qingyu, dan memimpin masing-masing puluhan ribu iblis di bawah keagungannya mengintai pasukan, dan ketika mereka bergegas keluar dari raksasa kehidupan, puluhan penguasa dunia terus-menerus tertegun dan berteriak dengan tatapan kosong. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Senior Qiao Feng dia, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Monster besar, banyak monster, orang besar itu, bagaimana kamu bisa memasukkan begitu banyak monster kecil ke dalam perutmu? Rasio ini juga luar biasa. Apakah ini binatang buas dengan urat berdarah? Tapi, bentuk ini, aku belum pernah mendengarnya. Petik 2. Hei, lihat, masih ada orang di perut monster ini, dan mereka telah dilarikan keluar dari tim. Diperkirakan ada 20.000, terlalu ganas. Tapi bagaimana perasaanku bahwa monster ini, dan semua monster kecil, termasuk manusia berhati dua yang lolos dari perut monster itu, tampaknya sedikit aneh. Mereka tampaknya berada di dalam susunan, hanya menunggu ulasan dari para pendahulu Qiao Feng. Siapa yang bisa memberitahu orang tua itu, ini? Apa yang terjadi? Hei, raungan, tepat ketika lusinan penguasa dunia terkejut dan berteriak, dengan dua jeritan yang mengguncang bumi dan suara gemuruh, mereka telah menyiksa kalajengking terbang dan plakat perak dari jutaan binatang buas. Kesalahan lama juga kembali pada saat ini. Berubah menjadi dua aliran, semburan langsung, bergegas ke dingkok tempat kabut Senong Ding yang kaya dan berwarna-warni. Melihat pemandangan ini, Ye Xuanxin melambaikan tangannya dan langsung menyerap Senong Ding ke dunia abadi, lalu berbalik ke ruang kosong tempat puluhan bangsawan Sang Zixing berada. Langsung memanggil, kalian adalah teman. Ayo, sekelompok bangsawan tua saling berhadapan, tetapi mereka dengan cepat mengangguk, tetapi tidak ada penundaan, dan mereka segera berkumpul, dan mereka muncul di depan Yesuan. Aku percaya bahwa hatimu pasti sangat bingung. Sambil tersenyum, Yesuan mengulurkan jari-jarinya ke depan dunia untuk menyebarkan benteng seukuran jutaan di alam semesta yang luas, dan colokan raksasa berbentuk bintang seperti bintang kecil. Hubungkan, dia berkata, ini adalah kekuatan bawahan Qiao, dan mereka hanya menunjukkannya hari ini. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagimu untuk memahami kata-kata Yo selanjutnya. Setelah itu, Yesuan melambaikan tangannya dan menaburkan benteng besar di depannya. Kemudian dia mendengar deru film itu lagi, lalu berhenti, dan dialihkan ke bagian dalam colokan raksasa kehidupan. Adegan ini, sepertinya Yesuan mengatakan bahwa alasan mengapa dia membiarkan jutaan benteng besar dan kecil keluar dari bintang-bintang kecil seperti sumbat raksasa kehidupan, satu-satunya tujuan adalah membiarkan mereka keluar untuk menampakkan wajah. Adapun 20.000 pengintai iblis yang dipimpin oleh Gui Haiyidao dan Chang Qingyu, termasuk kelompok etnis mekanik Yingtai, mereka masih dalam matriks persegi, diam-diam berdiri di alam semesta sisi depan Yesuan, bukan di alam semesta.
Kembalilah ke sumbat raksasa kehidupan segera. Karena kali ini mereka dibawa keluar, mereka harus diasah dengan baik. Jika pasukan besar ingin menjadi benar-benar kuat, setiap individu dalam pasukan, selain peningkatan kekuatannya sendiri, memiliki berbagai pengalaman tempur. Itu juga sangat penting. Beberapa waktu kemudian, kecuali jika Anda ingin meninggalkan Sang Zixing, atau memiliki hal-hal penting lainnya, Anda memerlukan Ye Xuan untuk pergi ke sana. Jika tidak, selama waktunya di kota Sang Zixing, ia akan kembali ke laut dan langit hijau. 2.000 penyihir yang diintai oleh Yu pada dasarnya tidak akan diinvestasikan kembali dalam kehidupan. Yang kita butuhkan adalah berbagai kalender. Petik 2. Kamu, orang bulat sejuta ini, yang disebut benteng bintang, berdiameter 50.000 meter, disebut benteng kecil, dan diameter 100.000 meter disebut benteng besar. Melihat, di depan lusinan penguasa Sang Zixing, mereka melihat diri mereka sendiri dengan tatapan mata besar dan kecil, dan Ye Xuan menghela nafas. Saya tidak terburu-buru. Setelah pengarahan, saya akan terus dengan sabar memberikan ilmu pengetahuan populer kepada orang-orang tua ini. Adapun bintang raksasa seperti bintang kecil, sebenarnya jenisnya sama dengan benteng besar dan kecil ini, tetapi spesifikasinya berbeda, jadi namanya berbeda, itu disebut langit berbintang. Baik benteng kecil, benteng besar, atau langit berbintang, peran mereka sama. Di satu sisi, itu adalah alat transportasi di Star Trek, di sisi lain, itu adalah hal tambahan di Star Wars. Anda dapat menganggapnya sebagai kapal perang yang unik. Faktanya, itu benar. Itu adalah kapal perang, tetapi mereka tidak dibuat dari alat pemurnian tradisional yang Anda kenal, tetapi mereka dibuat dengan cara sains dan teknologi. Petik 2. Yang disebut teknologi adalah sistem peradaban yang sama sekali berbeda dari sistem pemahaman yang dikenal, tetapi memiliki jalur yang sama. Itu adalah produk unik dari dunia tempat Yo berasal. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan tampaknya merasakan sedikit sakit di kepalanya. Dia mengangkat tangannya dan membanting kepalanya. Ini terus berlanjut, tempat asal Yo, ada 3 bidang bintang utama, yang disebut alam semesta pertama, alam semesta kedua, dan alam semesta ketiga. Petik 2. Dan dunia tempatmu tinggal hanyalah sepotong kekosongan di dunia kuno. Seharusnya melayang dalam kekosongan-kekosongan, seperti diasingkan, tetapi karena semacam kecelakaan, reruntuhan sudut langit dan bumi ini kosong. Ada sudut dan 3 bidang bintang utama tempat Yo tinggal, dengan kontak dan parit. Yo, itu melalui lorong bintang parit sudut, masuk ke sini, datanglah ke Sang Zixing. Berbicara tentang ini, makna umumnya sudah diungkapkan dengan sangat jelas. Meskipun lusinan penguasa di depan mata masih tampak berekspresi licik, tetapi setelah sedikit memanjakan dan mencerna, mereka semua penuh dengan kesedihan dan kesedihan. Mulailah, jelas, mereka mengerti, setidaknya, secara kasar memahami apa yang ingin diungkapkan Ye Xuan. Melihat pemandangan ini, Ye Xuanchai menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baru saja, untuk sementara waktu, dia merasa bahwa seluruh orang itu akan lelah. Rasanya benar-benar tak terlukiskan. Baiklah, situasi umumnya sudah selesai. Selanjutnya, keraguan atau keingintahuan apa yang Anda miliki, ada 20.000 suara di sana, siapa yang tertangkap, dan Anda bertanya pada diri sendiri. Saat dia berkata, Ye Xuan mengulurkan tangan dan menunjuk ke pasukan iblis berusia 20.000 tahun, yang tidak jauh dari laut, dan menunggu mereka untuk menanggapi. Setelah dia selesai berbicara, dia segera memasuki raksasa kehidupan, pergi. Hal sains semacam ini, dia tidak ingin melakukannya lagi, menyerahkannya ke laut dan menunggu seseorang untuk menanganinya. Setelah setengah hari yang singkat, Ye Xuan berjalan keluar dari sumbat raksasa kehidupan, pertama-tama melambaikan sumbat raksasa ke dalam tubuh, dan kemudian melihat ke kekosongan di samping tidak jauh. 20.000 iblis yang diintai di tepi laut dan mayat hijau, serta Yingtai, masih berdiri tegak dan menunggu di sana. Di depan 2 pengintai sensus, lebih dari selusin penguasa Sang Zixing berkumpul bersama, berbisik-bisik, dan raut wajah terkejut dan bermartabat. Dan jelas dengan kekhawatiran yang mendalam. Melihat pemandangan ini, Ye Xuan tahu cara menghitung, bahkan ketika dia berjalan pergi. Jelas, lusinan penguasa yang mewakili sekte tingkat tinggi paling inti dari puluhan juta relik kuno Sang Zixing ini telah melewati reruntuhan laut dan Changqing Yu, dan bahaya yang dihadapi dunia besar saat ini. Situasinya memiliki pemahaman umum.
termasuk dunia liar yang luas, adalah mungkin untuk sepenuhnya datang ke dunia kapan saja. Ye Xuan tidak menyembunyikannya. Sebelum itu, dia secara khusus mengaku kepada orang-orang yang kembali ke laut dan Chang Qingyu, sehingga mereka akan jujur. Mengenai cara berdiri, Ye Xuan tidak bermaksud memengaruhi keinginan Sang Zixing, sekelompok orang kuno. Faktanya, dengan kekuatan seluruh kelompok etnis mereka saat ini, bagaimana cara berdiri tim, Ye Xuan tidak peduli, dan tidak memengaruhi dirinya sendiri. Bagi mereka, satu-satunya tujuan dari tim stasiun semacam ini adalah agar seluruh kelompok etnis dapat terus bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Pada saat ini, melihat kedatangan Ye Xuan, lusinan penguasa Sang Zixing yang awalnya berbisik-bisik, bahkan jika mereka menghentikan kata-kata di mulut mereka, mereka semua memandang Ye Xuan dengan warna hormat. Kamu, untuk tren keseluruhan dunia saat ini, kurasa kamu tahu segalanya tentangnya. Dengan senyum tipis, Ye Xuan membuka pintu dan segera menjawab, tidak masalah, apa yang kamu lihat hanyalah sebagian dari tangan Yo, bahkan sebagian kecil. Tetapi meskipun begitu, Kiao masih belum dapat memastikan bahwa dia tidak bersalah dalam kekacauan dunia dalam waktu dekat. Kali ini aku datang ke tempatmu. Awalnya untuk mencari kesempatan bagi bawahan lama yang mulia untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Tetapi sejujurnya, fragmentasi sudut dunia kuno ini benar-benar mengecewakan Yo. Namun, metode penyulingan obat yang ada di tanganmu memiliki beberapa kegunaan untuk Kiao. Jika kamu bisa, Yo berharap kamu dapat mengajarkannya. Tentu saja, Kiao secara alami akan memiliki beberapa keuntungan. Persyaratan khusus. Setelah kamu mendiskusikannya, kamu dapat mengusulkannya. Setelah mendengar wacana ini, lebih dari selusin penguasa dunia saling berhadapan dan berbicara lagi dan lagi. Ye Xuan tidak peduli, dengan sabar menunggu di samping. Setelah beberapa saat, lusinan penguasa ini tampaknya telah mencapai konsensus tertentu, berhenti berbisik satu sama lain, dan menoleh ke Ye Xuan untuk melihat. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Katanya, para pendahulu, saya telah bernegosiasi, meskipun saya telah mempelajari metode penyulingan obat di suku, itu sama saja, bahkan jika itu adalah Sang Zixing. Di antara 12 suku utama dan sejumlah besar pondok besar dan kecil, mereka tidak akan saling membocorkan. Namun, saya bukan orang yang suka bertele-tele. Dalam menghadapi situasi berbahaya saat ini, tentu saja tidak mungkin untuk memikirkan apa yang saya tinggalkan oleh leluhur saya. Saya akan secara diam-diam menyatakan bahwa seluruh kelompok etnis akan binasa dan semuanya akan terkubur di masa lalu. Jadi, berbagai hukum pemurnian yang diminta oleh para pendahulu, aku bersedia saling memberikan, dan aku akan segera membuat daftar semua hukum pemurnian yang dikuasai oleh 12 suku dan pondok-pondok besar dan kecil. Dia menyerahkannya kepada para pendahulunya. Petik 2. Adapun permintaan. Berbicara tentang ini, wajah lelaki tua itu merah, dan dia batuk 2 kali, lalu dia mengambilnya. Para pendahulu pasti telah melihatnya, 12 suku yang selamat dari Sang Zixing, dan semua orang saat ini. Tingkat kultivasinya tidak tinggi. Sejak tahun-tahun yang tak berujung di masa lalu, bahkan langit berbintang di bintang-bintang di sekitarnya tidak dapat menerobos dan tidak dapat keluar. Petik 2. Dengan tingkat kekuatan dan warisan ini, hampir mustahil untuk melestarikan warisan etnis dalam bencana berikutnya. Jadi, setelah mengatakan itu, dia sekali lagi makan, dan tampaknya sangat sulit untuk memulai. Dia akhirnya menggertakkan giginya, dan kemudian dia sekali lagi melengkungkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Saya menunggu lebih dari selusin pemimpin suku untuk setuju, berharap para senior saya dapat menerima ketulusan suku sisa Sang Zixing saya, memberkati saya, Del. Menyerah. Seluruh 12 relik Sang Zixing, suku-suku besar, puluhan juta relik kuno di semua pondok, semuanya dengan itikat baik. Pikiran itu terlintas di benakku, dan Ye Xuan, yang terkejut dengan kecelakaan itu, tercengang di tempat. Sebenarnya, dia sudah mempersiapkan diri untuk diketuk oleh lusinan bangsawan ini. Bagaimanapun, yang dia butuhkan adalah metode pemurnian yang telah diwariskan dari semua suku dan pondok, dan Ye Xuan juga telah menyatakan dengan jujur bahwa metode pemurnian ini memang berguna. Dalam hal ini, jika diputuskan untuk menyerahkan semua obat pemurnian ini, secara umum, manfaat yang diminta oleh pihak lain jelas tidak terlalu kecil. Ye Xuan bahkan menebak apa yang mereka inginkan,
tidak lebih dari reruntuhan tingkat tinggi dari harta karun kuno para leluhur, dan harta karun teratas dari semua jenis obat-obatan. Hal-hal ini banyak tangannya, dan karena kultivasinya, lusinan bangsawan dan Gek bukanlah singa yang sebenarnya, jadi bahkan jika Yesuan memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya, dia tidak pernah berpikir. Saya sudah berpikir untuk melakukan ini. Meskipun dia terbiasa dengan pemerasan, dia lebih kuat dan memiliki kelompok etnis dan kekuatan tingkat atas yang lebih mendalam. Dibandingkan dengannya, itu jelas berada di pihak yang lemah, dan yang lemah lebih dari 1/2 dari sisa-sisa Sang Xixing dari 12 suku. Yesuan benar-benar tidak dapat melakukan intimidasi semacam ini. Namun, dia telah berencana untuk memberikan banyak harta karun dan harta karun, tetapi pihak lain sebenarnya mengusulkan rencana keluarga untuk memilih, belum lagi apapun di Yesuan, tetapi untuk menempatkan seluruh kelompok etnis mereka sebaliknya. Saya mengirimkannya, ini benar-benar agak memalukan, namun, untuk masalah ini, Yesuan secara alami senang melihatnya. Alasannya sederhana, di satu sisi, dia sekarang kekurangan tenaga kerja, dan hanya ada sedikit yang selamat di Sang Xixing. Bagaimanapun, ada puluhan juta. Meskipun beberapa dari mereka sudah tua dan wanita, kekuatan pejuang seperti langit berbintang setidaknya 3. Dibagi menjadi 2. Bagi Yesuan, ini jelas merupakan kekuatan baru untuk memperkuat kekuatan Kalajengking. Di masa depan, begitu puluhan juta penyintas kuno ini tumbuh dewasa, kekuatan bertarungnya benar-benar menakjubkan. Di sisi lain, bahkan sebelum puluhan juta penyintas kuno tumbuh dewasa, nilai mereka juga sangat diperlukan bagi Yesuan. Ya, orang-orang telah berjanji bahwa semua metode pemurnian dari seluruh 12 suku Sang Xixing, semuanya kecil dan kecil, akan diturunkan ke buku, dan semuanya akan diserahkan kepada Yesuan. Bahkan jika Yesuan mempelajari penelitiannya secara menyeluruh, dia dapat mereproduksi obat daging dan darah yang besar dengan metode kuno yang diwarisi dari zaman kuno ini. Namun, dia hanyalah seorang manusia, dan menurutnya, peningkatan kekuatannya sendiri jelas lebih penting. Oleh karena itu, Yesuan Teng adalah satu-satunya dari 21 cairan dan 22 cairan yang dimurnikannya sendiri. Tunggu daging dan darah yang besar. Adapun 20.000 pengintai buas, seperti Laut yang Kembali dan Chang Qingyu, dan promosi obat daging dan darah yang diperlukan untuk budidaya kekuatan, dia sama sekali tidak punya waktu untuk memurnikan satu persatu. Ini adalah pengintaian 20.000 iblis, dan kultivasi saat ini masih cukup rendah, dan kecepatan konsumsi daging dan darah mungkin tidak terlalu rendah. Saya benar-benar ingin membiarkan Yesuan pergi sendiri untuk mengolesi obat daging dan darah untuk mereka. Itu seperti menjual seorang budak, menghususkan diri dalam memurnikan obat, dan tidak ada cara lain untuk meluangkan waktu untuk menghadapinya. Terlebih lagi, selain 20.000 penyihir dan pengintai jenius lainnya yang keluar saat ini, di Tianhe dan Keixuan, dia juga memiliki lebih banyak genus dan juga membutuhkan daging dan darah ini. Itu, jika Anda ingin mengurus semuanya, itu adalah Yesuan, yang begadang sepanjang malam, mencoba menikmati semua jenis obat daging dan darah, dan mereka tidak tersedia. Namun, masalah ini hampir seluruhnya menjadi masalah bagi reruntuhan Sang Xixing. 12 suku utama di Sang Xixing, sejumlah besar dan kecil pondok, salah satu pondok memiliki tripod besar mereka sendiri. Semua pendeta yang menguasai berbagai metode pemurnian obat dapat memahat obat daging dan darah besar. Jika Anda menerima ketulusan pihak lain, bagi Yesuan, itu hampir seperti peningkatan tiba-tiba puluhan juta apoteker pemurnian yang dapat memahat obat daging dan darah besar, dan semuanya akrab, ini adalah penguasaan. Tentu saja, dia tidak dapat sepenuhnya memanggil orang sebagai pekerja bebas. Jika Anda menerima pengabdian orang lain, maka puluhan juta pengabaian Sang Xixing dari para leluhur juga akan menjadi genus di bawah-bawahan Yesuan. Sementara yang lain mengubur darah dan daging mereka, Yesuan harus menyediakan keluarga. Kelanjutannya, suku-suku tersebut membudidayakan berbagai sumber daya untuk promosi kekuatan. Ini tidak diragukan lagi merupakan pengeluaran yang sangat besar. Puluhan juta penyintas kuno bukanlah jumlah yang sedikit. Jangankan mengolah sumber daya, bawa saja orang-orang, sehingga semua penyintas kuno dapat makan setiap hari dan sumber daya yang mereka butuhkan. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Namun, ini mungkin menjadi masalah besar bagi para pemimpin dari 12 suku utama Sang Xixing. Bagaimanapun, tuan tanahlah yang mengungkapkan ketulusannya kepada Yesuan.
Tetapi itu telah berkedip sepanjang waktu, tampaknya sangat sulit untuk dibuka, tampaknya karena memikirkan masalah ini. Dalam pandangannya, ini jelas membawa puluhan juta mulut besar untuk diberi makan, yang membebani orang lain. Bagi Yesuan, ini sama sekali bukan masalah besar. Di dalam langit berbintang persegi sepanjang 1 miliar mil tempat suku Shangzi telah dilarang secara terselubung, ada sejumlah besar bintang kehidupan yang merupakan binatang buas, ribuan mil jauhnya, dan bahkan Shangzixing. Bagi suku yang tersisa, itu setara dengan area pembunuh tanah terlarang di langit berbintang. Area-area ini dan bintang-bintang kehidupan, di mata Yesuan, tidak berbeda dengan sumber daya daging dan darah, dan sangat kaya. Para penyintas Shangzixing terlalu lemah untuk berani memainkan ide ini, tetapi Xuan sama sekali tidak takut. Setiap kali ada kebutuhan, pasukan langsung akan keluar dan mulai berburu. Ketika saya memikirkannya, cahaya di matanya semakin panas, dan tidak ada lagi keraguan. Ketika bahkan lambaian tangan yang besar, saya langsung menerima 12 hitungan Shangzixing, dan investasi kolektif dari puluhan juta penyintas kuno. Semua ini terjadi begitu cepat, begitu mudah, dan lusinan penguasa yang telah terpana oleh hati, di tengah-tengah kejutan, hampir menangis di tempat. Sejak saat ini, mereka akhirnya memiliki dukungan, dan tampaknya itu tidak kuat secara umum, dan seluruh kelompok etnis telah melihat harapan. Karena mereka semua wira swasta, maka aku tidak iri padamu. Nama bintang itu adalah Ye Mingxuan, Qiao Feng, hanya nama samaran dari kekosongan reruntuhan dunia kuno ini. Dengan tangan besar, Yesuan menunjukkan identitas aslinya, bahkan setelah instruksi pertama untuk menerima seluruh Shangzixing, sekarang, Master Bintang memerintahkan, mulai saat ini, Shangzixing 12 suku semua pondok, besar dan kecil, diluncurkan sepenuhnya, dan mereka sepenuhnya terlibat dalam kegilaan obat penyulingan yang kuat. Saat kata-kata Yesuan keluar, seluruh atmosfer Shangzixing ada di dalam dan di luar, dan ada guntur bersorak seperti gunung. Di 12 suku Shangzixing, puluhan juta penyintas kuno di desa-desa kecil dan kecil yang tak terhitung jumlahnya semuanya sangat bersemangat saat ini. Dalam pandangan mereka, dengan Ye Xingzu setuju untuk memasukkan semua suku kuno Shangzixing dan pondok-pondok, era baru, tidak diragukan lagi akan membuka ini. Sejak tahun-tahun yang tak berujung, puluhan juta penyintas kuno di Shangzixing telah terperangkap dalam kekosongan kuno hanya 100 juta mil jauhnya. Dalam kekosongan daerah sekitar Shangzixing, ada area terlarang berbentuk bintang di segala arah. Setiap tempat di area terlarang langit berbintang dikelilingi oleh binatang buas luar biasa yang telah diperbaiki oleh perampokan, seperti Scorpio, yang memotong semua orang kuno di Shangzixing. Langkah-langkah para penyintas keluar, namun semua ini, mulai dari saat ini, dimulai dengan keputusan Ye Xingzu untuk mendapatkan penghasilan mereka, dan akan berubah total sejak saat itu. Dalam pertempuran orang yang berbakat, Ye Xingzu bahkan tidak mengambil tindakan. Dia hanya mengirim 2 binatang buas di bawah lengannya, dan dia akan dengan mudah menggerakkan seluruh pasukan jutaan binatang buas ke arah area terlarang. Semuanya musnah tak tertandingi, bahkan 2 binatang buas yang memimpin pasukan tidak melarikan diri, dan mereka mati. Hanya saja 2 jongkok-jongkok dari regu jongkok begitu menakjubkan sehingga kekuatan-kekuatan Ye Xing sendiri dapat dibayangkan. Terlebih lagi, dia memiliki pasukan kapal perang yang kuat, dan bahkan semua ini, katanya sendiri, hanya sebagian dari kekuatan keseluruhan bagian bawahnya. Dengan dukungan yang begitu kuat, bagi puluhan juta penyintas kuno di Shangzixing, tidak mungkin lagi keluar dari kehampaan yang dikosongkan dengan sia-sia ini dan pergi ke alam semesta yang lebih luas. Realitas yang jauh. Selama Ye Xingzu bersedia, dia dapat membawa mereka pergi dari Shangzixing hampir kapan saja, keluar dan menaklukkan kuartet. Pada saat ini, di sisi lain Shangzixing, di medan perang hampa yang baru saja mengakhiri perang, suku-suku dan relik kuno dari desa-desa besar dan kecil yang telah bergegas keluar dari atmosfer telah membersihkan medan perang hampa berdarah bersih. Termasuk 2 binatang abadi, semua binatang buas dan bangkai kapal yang tertinggal setelah pemusnahan pasukan berkekuatan jutaan ini semuanya hilang. Untuk puing-puing daging dan darah dari binatang buas tingkat rendah ini, Yesuan sama sekali tidak tertarik, bahkan puing-puing dari 2 binatang abadi, dia tidak bermaksud untuk menyentuhnya. Tingkat puing-puing bintang ini, ada banyak orang di tangannya, dan untuk puluhan juta orang yang selamat dari zaman kuno di Shangzixing, panen pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya dan membuahkan hasil.
Sejuta reruntuhan yang ditinggalkan oleh pasukan binatang buas ini, termasuk harta karun dari dua binatang abadi, sedang kalian bicarakan. Kedua belas suku, semua pondok besar dan kecil, didistribusikan secara merata, bunga. Beralih untuk melihat lebih dari selusin penguasa di sisi itu, Yesuan berkata ketika dia ada di sini, dia berkata, panen serupa akan menjadi kehidupan sehari-hari kalian dalam waktu dekat, karena ketika waktunya tepat, aku akan memimpin puluhan juta orang yang selamat dari semua pondok besar dan kecil dari 12 suku utama Sang Zixing, dan seluruh pasukan akan menyisihkan dan menaklukkan kuartet. Petik 2. Namun, sebelum ini, apakah itu 20.000 pengintai yang dibawa oleh pemilik bintang ini kali ini, atau puluhan juta orang yang selamat dari 12 suku kuno di Sang Zixing, mereka harus secepat mungkin dalam hal kekuatan mereka. Kenaikan akan muncul. Jika tidak, setelah semua anggota bersiap untuk ekspedisi, mereka akan menghadapi sekelompok binatang buas dengan kekuatan keseluruhan yang lebih kuat. Kerugian kita akan sangat berat. Mendengar wacana ini, puluhan bangsawan dan orang asing di samping saling memandang dan wajah mereka semua menunjukkan kesibukan mereka. Meskipun kata-kata Yesuan bersifat eufemistik, makna kata-kata itu masih dapat didengar. Jangan melihat jumlah orang kuno di Sang Zixing, yang jumlahnya puluhan juta. Faktanya, memang benar untuk berbicara tentang kekuatan tempur secara keseluruhan. Binatang buas ganas di tanah terlarang dalam kegelapan daerah sekitarnya semuanya lebih rendah, dan perbedaan antara perbedaannya tidak kecil. Dalam pertempuran hari ini, pasukan jutaan binatang buas dari salah satu tempat terlarang di langit telah dimusnahkan, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan para penyintas kuno Sang Zixing, mereka semua adalah pemilik bintang. Manfaat dari perampokan binatang buas selama 2 hari. Di masa depan, setelah semua yang selamat dari 12 suku utama di Sang Zixing disertai oleh ekspedisi, jelas mustahil untuk melakukannya setiap saat sebagai bawahan-bawahan Yexing. Dalam keadaan ini, jika kekuatan perbaikan para penyintas tidak secepat mungkin dan sebanyak mungkin, setelah pertempuran berdarah, jumlah total puluhan juta penyintas sekarang sangat tinggi. Jika situasinya lebih buruk, bukan tidak mungkin seluruh kelompok etnis punah sepenuhnya setelah perang berulang kali. Bagaimanapun, bahkan jika mereka sendiri, sebagai inti dari kekuatan 12 suku Sang Zixing, pengembangan kekuatan hanyalah batas utama. Jika Anda bertemu binatang buas di lingkungan kosmik, Anda harus menjadi akhir dari resimen. Apakah pengembangan opini publik jauh lebih lemah daripada para penyintas Sang Zixing mereka? Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, warna-warna gembira di wajah lusinan penguasa dan monster ini tiba-tiba menghilang. Mereka seperti orang-orang yang baru saja disambar petir, dan mereka menghancurkan wajah mereka dan mengguncang wajah mereka. Bagaimanapun, jumlah total yang selamat dari 12 suku utama di Sang Zixing telah mencapai puluhan juta rumah. Tidak mudah bagi sejumlah besar kelompok etnis untuk meningkatkan semua kekuatan mereka. Setelah kembali ke Sang Zixing, Yesuan datang ke salah satu dari 12 suku, salah satu tanah leluhur suku, dan di lembah yang luas, tungku besar dengan diameter 10.000 meter, melompat ke mata. Dataran kilang di desa Pingshan hanya berdiameter beberapa kilometer, dan kualitasnya tidak sebagus ding raksasa 10.000 meter. Mengangkat jarinya ke bagian depan tripod raksasa 10.000 meter, Yesuan menoleh untuk melihat suku-suku itu, dan bertanya, mirip 10.000 meter, berapa banyak lagi di Sang Zixing? Tuan, di Sang Zixing, di bawah 12 suku utama, ada ribuan pondok. Setiap pondok memiliki tungku penyulingan, yang diameternya 100 meter, biasanya kilometer. Sekitar 2 atau 3 kilometer. Ketika dia bertanya kepadanya tentang hal ini, seorang tuan tanah berteriak dan dengan hormat berkata, adapun tripod raksasa berdiameter 10.000 meter, hanya ada 12, dan cabangnya terletak di tanah leluhur 12 suku utama. 12, masih oke. Mengangguk, Yesuan memerintahkan di tempat, semua puing-puing jutaan binatang buas sebelum pasukan diserahkan ke semua pondok di bawah suku untuk memurnikan obat. Adapun 12 raksasa megameter di antara suku-suku utama. Bintang ini terutama digunakan. Mulai sekarang, 12 tripod raksasa 10.000 meter ini akan dibuka pada saat yang sama untuk memurnikan obat daging dan darah berkualitas tinggi. Beritahu suku bahwa para pendeta yang menguasai metode pemurnian sudah siap. 12 tungku dan obat darah ini, Master Bintang menyediakan hampir 10.000 harta roh kuno dan mati. Kekuatannya ada di wilayah utama Bintang menuju keabadian. Di antara dunia,